Millennials, Assalamualaikum and welcome back to your online TOEFL class at Millennial Academy. Well done. Today we are going to talk about the last part of the listening comprehension. It's part C and it's going to be about the mini talks, okay? And then in this video we are going to particularly talk about three items. So it's going to be about the anticipating questions, overview questions and detailed questions. Okay, so these three topics are going to be covered in this video. And for your information, this is going to be also the last video or the last meeting in our online class at Millennial Academy. Okay, so there will be no more video lessons after this. Well, without any further ado, let's just begin with the first one. So it's going to be about anticipating questions, but before that, as always, I'm going to give you a couple of strategies or like tricks that you need to know in order to be successful in this particular part. So let's look at the following strategies. Yeah, let's say these are strategies. So the first one, as always, be familiar with the directions. Ya, selalu akrabkan diri dengan arahannya karena it's going to be the same, okay? But the thing is, do not turn the page. Ya, meskipun Anda familiar dengan directionsnya, Anda tetap tidak dibolehkan untuk membuka halaman berikutnya, melihat soal sebelum dipersilakan oleh penyelenggara tes. Ya. Number 2, pay attention to the introductory comments for each talk. Ya, ini juga penting sekali karena biasanya ya sebelum soalnya dibacakan akan ada yang namanya introductory comment, misalnya dengarkan video berikut tentang sebuah perkuliahan di bla 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 ya. Jadi akan ada informasi sedikit sekali, satu kalimat informasi, biasa diistilahkan dengan introductory comment. Ini penting untuk kita dengarkan karena it's going to give you the context, ya, what the context is, or maybe it's going to give information about what the topic is, ya, and so on and so forth. Jadi penting sekali untuk men-set ya pikiran kita atau mind kita terhadap sebuah isu tertentu, misalnya ya, tentang topik yang akan dibicarakan. Number 3, preview the answer choices while the talks are being read and during the pauses between questions. Ya, ini penting juga. Seperti biasa kita dituntut untuk melirik pilihan-pilihan jawabannya ketika talknya sedang berlangsung, ya, supaya Anda bisa menebak kira-kira yang mana yang akan ditanyakan. Karena juga yang sering terjadi adalah pertanyaan di listening part ini juga dalam urutan yang runut, ya. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 akan berurutan di pembicaraan, jadi tidak akan diacak. Jadi kalau teman-teman bisa melihat opsi tertentu, biasa akan cocok dengan apa yang sedang dibicarakan. Oke, next, listen for overall concepts. Nah, ini selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang mencakup overview questions, atau pertanyaan yang mencakup isi keseluruhan daripada sebuah pembicaraan. Misalnya siapa yang memberikan pembicaraan tersebut, siapa yang melakukannya, ya, where and when, kapan dan di mana, what is the main topic, apa topik utama atau apa tujuan daripada kuliah tersebut, ya, and so on so forth. Dan ini seringkali diberikan pada first line. Jadi sangat membutuhkan konsentrasi terutama di kalimat-kalimat pertama yang akan disebutkan atau yang akan diucapkan oleh si speaker, karena seringkali topik and the basic information is mentioned in the first lines. Okay. And then do not take written notes. Ini juga tidak dibolehkan membuat catatan tertulis, but take mental notes. Ini penting juga. Mental notes adalah dia semacam sesuatu yang kita bentuk di pikiran kita sendiri. Jadi kayak kita mendengarkan, kemudian kita mendengar ada fakta tertentu disebutkan, ada figures, ya, ada dates, ada tanggal tertentu, ada angka-angka tertentu, ya, ada places, ada tempat tertentu. You need to remember those important information, ya, those important pieces of information in order to, karena seringkali nanti akan ditanyakan specific questions di pertanyaannya. And then answer items right away. Ya, kalau misalnya sudah dapat, ya jawab secepat mungkin and never leave. Seperti biasa, jangan pernah tinggalkan sebuah pertanyaan tanpa terjawab. And the last one,
As always, if you feel like you want to give up, guess, ya, tebak saja, jangan dibiarkan kosong begitu saja. Well, those are the strategies that you need to consider in this particular part. And now let's move on. Let's talk about the first one, anticipating questions. Ini sudah pernah kita bicarakan di listening part A dan B juga sebenarnya ya. Bahwa it's really important to anticipate the questions, like what's coming. Karena beda sekali ketika kita mendengarkan langsung saja, beda dengan ketika kita menebak-nebak apa yang kira-kira akan kita dengarkan atau informasi apa yang kira-kira akan kita fokus dengarkan. So it's really important to anticipate the questions, and you knew this, right? Misalnya ada opsi seperti ini: the life of Clara Barton, ya, a short history of American Red Cross, the role of nurses in the Civil War, the writings of Clara Barton. Jadi dari 4 opsi ini, I think you can guess that the question might be what, ya, mungkin topik atau apa yang sedang dibicarakan. Misalnya what's the topic, ya, akan bertanya kira-kira seputar hal tersebut karena you can guess from the answer choices. And then ini misalnya in Virginia, Switzerland, Massachusetts, in Texas, ini pasti pertanyaan where, you can tell that. Kemudian ada waktu in 1845 and so on, ini pasti bertanya tentang kapan. Jadi it's gonna be different if you can anticipate what's coming, okay, daripada tidak sama sekali. Kemudian the last one, teacher, superintendent of hospital, ini juga kita bisa antisipasi bahwa kira-kira akan bertanya tentang who, siapa kira-kira yang berbicara atau siapa yang, ya, intinya siapa, ya, karena semua pilihannya adalah orang. That's what I meant by anticipating questions. It's really important because it's going to give you clear information about what's coming, and it's important. It's an advantage for you. Well done. I think it should be enough for the first part, anticipating questions. And now let's move on to the next part, overview questions. As I told you, there will be a lot of questions asking overview questions, ya. Pertanyaan yang merangkum kira-kira apa yang sedang dibicarakan atau kapan atau di mana dan seterusnya, ya. Ini beberapa contoh. What is the main idea, the main point, the main topic of the lecture? What is the purpose of this talk? Ya, apa tujuan pembicaraan ini? Biasanya sih macam kuliah, ya. Part C ini FYI, ya, for your information. Biasanya sering sekali tentang lecture, ya, kuliah. Terkadang juga tentang semacam tour guide. Biasa tour guide yang bicara, misalnya kunjungan ke museum atau kunjungan ke tempat tertentu, ya. Intinya konteksnya selalu seringkali formal atau hal-hal yang berkaitan dengan kemahasiswaan, ya, tentang pelajar. When, ya, kapan, in what course, what is lecture given, ini sering sekali kira-kira mata kuliah apa ini, ya, kira-kira kalau topiknya seperti ini, dia di mata kuliah apa dia dibicarakan atau kelas apa dia dibicarakan. What is the speaker's occupation, apa kira-kira profesi si pembicara, who is the audience, siapa kira-kira yang mendengar, ya. Jadi ini penting sekali untuk kita perhatikan semua, karena overview questions itu pada dasarnya merangkum seluruh isi daripada sebuah pembicaraan atau lecture, for example. Well, here I'm gonna give you some more examples. Okay, ini nanti akan ada contoh di sini. Nah, misalnya kita lihat seperti contoh yang ada di sini, ya, kita baca dulu yang teksnya. Good morning, everyone. As you probably know, this class is a continuation of a course that began last term. Last term, we focused on American writers of the 19th century. Today, we'll begin our study of 20th century novelists with a look at Ernest Hemingway. Nah, dari sini kita bisa tebak bahwa informasi awal ini sangat banyak merangkum informasi, ya. Kita bisa mengetahui beberapa hal dari informasi ini. Misalnya pertama kita tahu siapa yang bicara, pasti ini adalah teacher, ya, karena ada di sini mengatakan kata class. Kemudian di audience pasti adalah siswa karena dia teacher. And then the course in American literature pasti tentang sastra Amerika karena dia bicara tentang American writers, ya, penulis Amerika, ada novelist di sini, ya. Kemudian kita juga bisa paham bahwa topiknya akan mengenai Ernest Hemingway. Jadi
dari informasi awal, jadi like the first few lines is going to are going to give you like the general picture of the talk, ya. Jadi satu dua tiga kalimat pertama memberikan informasi tentang overview, ya, apa yang sebenarnya akan dibicarakan. Jadi penting, you need to be you need to be paying attention very very close to the first few lines. Well, berikutnya ini ada contoh soal, ada 2 saja. Saya tidak memberikan terlalu banyak supaya tidak terlalu membuang terlalu banyak waktu. So like there are 2 questions. I'm going to play the audio and then you try to answer number 1 and 2. Okay? Ready? Questions 1 and 2. Listen to the following talk. Hello there, ladies and gentlemen, and welcome to the Larrabee Springs Wildlife Preserve. Today, you'll have the chance to see one of the largest herds of buffaloes in North America, and many other types of wildlife. I hope all of you have your cameras with you. Number 1. Who is the speaker? Number 2. What will the talk probably be about? Okay, so number 1 ya, ditanyakan who is the speaker. Dia menanyakan siapa yang bicara. Jadi dari apa yang disebutkan oleh si pembicara, you can tell that someone who is speaking is the tour guide, ya. Pasti yang bicara adalah tour guide-nya, karena dia konteksnya seperti memberikan sambutan kepada pengunjung, ya, di sebuah preservation, ya, sebuah kayak semacam mungkin sebuah tempat untuk belajar, ya, preservation. Ya, kemudian pertanyaan kedua adalah apa kira-kira topik, ya? Dia katakan what. Kira-kira apa topik yang akan dibicarakan dari si pembicara tersebut. Nah, dari itu tadi kita bisa dengar tidak mungkin B, bukan tentang advice about outdoor photography. Ya, dia cuma bilang siapkan kameranya kalau ada, karena akan banyak objek yang bagus untuk diambil gambarnya, ya. Kemudian the scientific classification of buffaloes. I think it's one of the I think it's going to be very specific if this one is the answer. So the answer is going to be B, ya, description of the wildlife preserve. Jadi dia akan bicara tentang kira-kira gambaran melestarikan hidup di alam liar, ya. Kalau tadi C, it's too specific. Ingat kemarin kalau kita bicara tentang overview, kemungkinannya selalu ada 3, ya, setidaknya. Terkadang too specific, terlalu spesifik, ya, memang ada tapi terlalu spesifik, atau sebaliknya, terkadang too general, dan terkadang juga incorrect, tidak benar menurut apa yang disampaikan, atau irrelevant, ya. Okay, so those are the 2 examples. I hope it should be enough. Nanti di exercise akan ada lebih banyak lagi, ya. Well, let's move on to the last part, detail questions. Akan ada juga pertanyaan yang melibatkan detail. Ini sebenarnya akan banyak sekali, ya, karena tadi akan ada 1 overview questions, kemudian sisanya adalah detail questions, menanyakan tentang specific information, ya, informasi tertentu di dalam sebuah kuliah dan seterusnya. Well, ada factual questions, ya, biasanya menanyakan informasi yang jelas tersirat, ya, jelas tersurat dalam pembicaraan, jadi dia jelas, it's clear, mungkin tentang angka, mungkin tentang, ya, mungkin tentang informasi dates, tanggal dan seterusnya. Kemudian ada inference, ada juga inference di sini. Ada pertanyaan yang agak tidak terlalu clear, ya, not very clear, tidak terlalu jelas, karena dia sifatnya inference. Misalnya what can be implied, what does the speaker imply, ya, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, ini penting, poin yang penting juga, repetition. Hati-hati, biasanya kalau ada bagian pembicaraan yang diulang atau di repeat, ya, diulang, itu biasanya penting, ya. Jadi kalau saya bicara dan ada yang saya ulang-ulang, it means that it's something important, dan kemungkinan besar akan ditanyakan di soal karena saya ulang-ulang. It's important, right? Misalnya ini ada contoh. Now, in the days of California gold rush, the journey by ship from the East Coast to San Francisco took about 6 months. Can you imagine that gold seekers spent 6 months at sea just getting to California? Nah, perhatikan, ya. Dia bilang,
perjalanannya memakan waktu sekitar 6 bulan. Can you imagine that gold seekers? Bisa tidak kau bayangkan ya, pemburu emas itu meluangkan waktu 6 bulan. Jadi 6 bulan ini kira-kira adalah informasi yang sangat penting karena dia ulang ya. Dia sudah bukan di sini, dia tekankan sekali lagi. Berarti kemungkinan besar akan ditanyakan, and you need to be aware of that. Oke, hati-hati. Jadi hati-hati dengan repetition. Itu dia seringkali akan ditanyakan. Well, then I think it should be enough. Nanti di video berikutnya, I think I'm going to give you a couple of more examples about this particular topic, ya, detailed questions. But for this first video, it should be enough. So see you in the next video.